Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang OneDrive, yaitu cara membuat akunnya, terus lingkungan apa saja yang ada di OneDrive, terus membuat berkas maupun mengolah berkas, dan mengunduh, mengunggah maupun membagikan file. Lanjut, pertama kita pahami dulu tentang Microsoft OneDrive. Di mana Microsoft OneDrive ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Office, dan Office itu berubah menjadi Microsoft 365 sekarang. Nah, Microsoft 365 ini dimungkinkan untuk secara online atau daring, tidak seperti di Office pada komputer umumnya, yaitu secara offline. Microsoft OneDrive ini salah satu aplikasi itu yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan atau juga mengelola dokumen secara online atau layanan komputasi awan atau juga disebut dengan cloud. Di sana akan ada penyimpanan berkas secara pribadi dan dimungkinkan untuk berbagi dengan orang lain maupun bisa dibagi dengan secara umum. Selanjutnya berkas-berkas itu seseorang yang mendapatkan hal itu tidak perlu memerlukan akun Microsoft untuk mengaksesnya. Jadi tanpa adanya akun yang dimiliki oleh orang tersebut bisa juga melihat hasil file yang kita bagikan. Kapasitas yang ada di OneDrive secara umum diberi kapasitas 5 GB secara gratis. Selanjutnya, bagaimana mendaftarkan akun OneDrive ini? Kita ketahui bahwa akun OneDrive itu adalah salah satu aplikasi yang disediakan oleh Microsoft 365 ya. Di sana tentu saja ketika kita mau membuat akun tersebut, pertama buka aplikasi browsernya, terus tuliskan office.com, terus pilih sign atau Anda klik daftar secara gratis. Langkah yang ketiga yaitu pilih buat akun atau create one. Jadi diklik, setelah itu akan muncul jendela baru yang di sana jendelanya disuruh untuk mengisi email. Setelah menuliskan email, baru diklik next atau selanjutnya. Langkah berikutnya akan ada tampilan untuk menuliskan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun Microsoft 365. Setelah itu klik next. Berikutnya adalah membuka akun Gmail. Nanti di sana akan ada kode verifikasi dan diisikan ke OneDrive. Jadi buka kembali tab untuk yang mendaftar OneDrive. Diminta untuk mengisi kode yang dikirimkan melalui email. Setelah itu klik next dan tunggu sebentar, akan muncul desktop untuk Microsoft 365. Sedangkan desktop OneDrive itu di salah satu aplikasi di Microsoft 365. Berikut ini praktek cara membuat akun atau mendaftar akun Microsoft 365. Pertama, buka dulu aplikasi browser seperti Chrome, terus tuliskan alamatnya yaitu office.com. Setelah itu enter, akan muncul tampilan pertama dari Office 365. Perubahan dari Office ya, Microsoft 365 ini perubahan dari Office. Ada dua cara untuk mendaftar. Pertama, Anda klik di sini di bawah yaitu mendaftar versi gratis, atau Anda klik di sebelah kanan di profil ada yang gambar orang, itu nanti juga arahnya ke halaman yang sama. Kita klik membuat versi gratis 365, akan ditampilkan jendela seperti itu. Berikutnya adalah ketikan alamat. Setelah diketikkan alamat email, berikutnya klik berikutnya atau next. Akan diminta untuk membuat sandi. Setelah tertulis kata sandinya yang terdiri paling tidak ada 8 digit ya, ada huruf dan angka, klik berikutnya. Akan ada verifikasi email. Maka berikutnya untuk verifikasi email ini kita buka emailnya. Di situ akan ada emailnya.
Nah, ini ada verifikasi email dari tim Microsoft. Akan ada nomor verifikasi, masukkan nomor verifikasinya. Di sini ada nomor 33070, masukkan ke sini, ditempel. Terus setelah itu centang, saya ingin mendapatkan informasi tips dan penawaran. Terus klik berikutnya. Maka untuk akun 365 akan segera siap digunakan. Nah, di situ diminta pecahkan teka-teki berikut ini. Nah, ini teka-tekinya bukan robot, ini belum ter ini ya. Nah, di situ dilihat ada robotnya. Pilih satu kotak yang menunjukkan dua objek yang identik. Nah, benda yang sama atau mirip. Ini kan yang ini ada seperti pelangi ini identik. Kalau ini ada bulan, ada baju tidak identik. Berarti yang identik yang mana? Yang ini, yang pelangi ya. Oke, yang kedua, pilih kotak menunjukkan dua objek yang identik. Oh, pilih yang lagi yang sama atau yang mirip. Yang mirip mana nih? Yang mirip ini. Tanda ada 69 di garis. Oke, verifikasi selesai. Akun untuk Microsoft 365 akan sedikit dibuat. Ini tambahkan nama Anda, misalkan nama Nurul, belakangnya Hidayat. Klik berikutnya. Tetap masuk agar tidak perlu masuk lagi ya. Tetap masuk, jangan tampilkan ini. Klik ya. Oke, akun Microsoft 365 punya saya sudah bisa dibuat ya. Ini ada buat atur kolaborasi untuk gratis dengan Microsoft 365 dan seterusnya. Klik ini di next saja. Nah, ini sudah ada tampilannya. Di situ ada beberapa tampilan di Microsoft 365. Oke, untuk tampilan di Microsoft 365 ada tampilan di sini aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat. Salah satunya adalah OneDrive. Di situ juga bisa membuat Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan banyak sekali aplikasi yang bisa kita nikmati secara gratis dari Microsoft 365. Selanjutnya adalah mengenal lingkungan Microsoft 365. Di tadi tampilan videonya sudah ada layanan yang ada ya, itu di bagian sebelah kiri. Dia merupakan layanan yang disediakan, yaitu ada Google OneDrive, ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint. Yang kedua, tempat ya kumpul berkas, tempat pengumpulan berkas di sini letaknya. Terus ada menu untuk upload atau open atau unggah. Ini di sini menunya. Kalau di prakteknya tadi ada yang di sebelah tengah. Jangan lupa subscribe di Oke, lalu bagaimana masuk ke dalam OneDrive? Tentu saja pertama kita harus klik OneDrive di lingkungan tadi Microsoft 365 ya. Tapi secara umum seperti ini kasusnya. Yang pertama di dalam OneDrive itu ketika kita sudah masuk akan ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian menu, di sebelah kiri ada My File atau file saya, ada Recent, ada foto, ada share, ada recycle bin, dan juga bagian yang di tengah itu disebut dengan bagian isi dari tiap menunya. Terus bagian untuk new dan upload. New ini digunakan untuk membuat folder maupun membuat dokumen. Dan upload ini digunakan untuk mengunggah suatu file atau folder. Lalu bagaimana mengunggah dan membagikan file? Yang pertama kita tentu saja mengunggah dulu ya, mengupload file. Cara mengupload file pertama adalah klik menu upload, terus pilih file atau folder sesuai dengan yang akan kita upload, apakah berupa file atau berupa folder. Setelah itu klik
file atau folder komputer, lalu klik open dan pastikan proses upload 100%. Maka akan sudah terupload untuk file maupun foldernya. Yang kedua yaitu mengunduh atau mendownload file. Mengunduh lebih ringkas lagi ya. Anda klik pada file di OneDrive, terus pilih download. Nah, klik kanan, terus pilih download. Atau Anda klik kiri, terus pilih menu yang ada di atas, nanti akan ada download atau unduh. Yang ketiga, akan terbuka hasil downloadan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah membagikan atau share file. Cara membagikan ini pertama tentu saja diklik dulu pada filenya, bisa klik kanan, file, terus pilih share. Atau Anda klik kiri, terus pilih menu share yang ada di bagian atas. Di dalam membagikan file ini akan ada beberapa settingan yang perlu Anda pahami, mulai dari personal maupun secara umum pembagiannya. Lalu copy link untuk membagikan secara langsung. Untuk lebih jelasnya, pelajari video berikut. Oke, kita lanjutkan bagaimana masuk ke dalam OneDrive. Tentu saja kita harus punya akun Microsoft 365. Ini akun Microsoft 365 sudah tersedia ya. Di sini dapat tersedia 5 GB kalau untuk menggunakan akun yang 365, tapi ada juga yang sampai 15 GB. Yang pertama kita keluar dulu dari akun ini, nanti baru masuk. Klik pada profilnya, manajer akun, terus pilih keluar. Maka akan tampilan seperti ini. Jadi kalau kita mau masuk dengan menggunakan akun baru, di sini kita klik aja office.com. Tertampil seperti pada saat pendaftaran awal. Sekarang kita tidak membuat akun lagi, tapi menggunakan akun yang sudah kita buat. Caranya dengan klik masuk, akan muncul untuk menu memasukkan email. Ketikkan email kita. Jangan lupa email yang sudah kita buat tadi ya. Kalau masih belum buat, klik buat sekarang gitu kan ya. Sekarang setelah itu klik selanjutnya, akan diminta untuk memasukkan kata sandinya. Setelah ditulis kata sandinya, klik next atau masuk. Nah ya, akan tampil seperti ini. Ini centang saja, jangan tampilkan. Maka kita berhasil masuk ke Microsoft 365. Di mana kali ini kita akan masuk ke OneDrive. Maka berikutnya kita pilih di aplikasi pojok kiri atas, pilih yang OneDrive. Menu untuk OneDrive di sini ada beberapa bagian yang bisa kita gunakan. Ini ada penyimpanan lebih dari 100 GB simpan dengan akses ini. Kita hapuskan dulu. Oke, di situ akan ada beberapa bagian. Yang pertama bagian menu di sini. Bagian menu terdiri dari nama akunnya, terus file saya, tempat untuk menyimpannya. Ini tempat untuk menyimpan. Terus di sini terbaru, yang terbaru apa? Kita lihat bagian menu ya, klik. Maaf, bukan yang ini ya. Ini aplikasi untuk Microsoft 365. Kalau yang bawah bagian menu di sini ya. Terbaru ada foto, ada bersama, ada keranjang sampah. Saat ini kita akan upload ya, upload file. Kita akan masukkan ke file menu. Itu menu yang pertama, bagian pertama dari OneDrive. Bagian yang kedua di sini adalah bagian dokumennya atau isinya. Sedangkan yang berikutnya ini bagian baru digunakan untuk menambahkan baik folder, dokumen Word, Excel, PowerPoint, atau OneNote, survei form, atau yang lain. Sedangkan bagian berikutnya ada unggah. Jadi di sini ada baru atau new, ada unggah atau upload. Ini ada dua menu secara berurutan. Bagian sebelah kanan ini untuk pengaturan isi dari Google Drive-nya.
kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita, daftar atau daftar ringkas, atau bisa dibentuk dalam ubin. Nah, seperti itu. Sesuaikan, daftar, terus diurutkan sesuai nama, atau bisa juga diurutkan nomor filenya dan sebagainya. Sebagainya kita. Berikutnya kita akan mengupload atau mengunggah suatu file. Caranya, klik pada menu unggah atau upload, klik file maupun folder. Kalau file untuk mengupload file, folder untuk mengupload folder. Klik file, tentukan file yang akan kita unggah atau kita upload yang ada di komputer. Ini sudah ada gambarnya ya. Misalkan kita akan mengupload ini pembekalan surat pengisi jadwal. Oke, kita klik upload. Ini proses penguploadan berjalan. Kalau sudah berhasil dia centang 100%. Letaknya di mana? Letaknya di bawah ini, di bagian isi ini, pembekalan surat pengisi jadwal. Itu cara mengupload. Lalu bagaimana cara mendownloadnya? Kalau ini sudah ada, kita bisa download. Caranya dengan dicentang filenya, terus pilih unduh atau download. Klik download, maka proses pendownloadan dari Google Drive dari OneDrive ke komputer berproses. Nih di sini dia selesai, kita lihat tampilkan folder diletakkan di mana downloadnya. Ternyata downloadnya berada di ini ya, download nih pembekalan surat. Itu cara mendownload seperti itu. Setelah mendownload kita juga bisa membagikan file ini ke teman. Caranya diklik dulu file yang akan kita download. Maaf tadi kebuka ya. Kita ulang lagi ke OneDrive, terus ini kita centang, terus klik bagikan. Dalam pembagian ini akan ada beberapa pengaturan di pembagian. Ini bisa dibagikan langsung ke orang tertentu, maka tuliskan alamat email di sini. Ini alamat emailnya. Kalau yang bawah ini adalah pesannya apa. Atau kita bisa mengatur yang bawah siapa saja memiliki tautan. Kita atur di sini kalau siapa saja yang memiliki tautan. Tuliskan di situ pengaturan lain, yaitu dapat mengedit atau tidak dapat hanya melihat saja, atau tidak dapat mengedit hanya melihat. Atur seperti ini. Kalau dapat mengedit berarti nanti yang dibagikan orang tersebut bisa mengedit. Terus ini batas waktunya, orang mengakses itu bisa ketika membeli premium ya, kita bisa mengaturnya. Kalau gratis kita tidak bisa. Kata sandinya juga ini kalau kita premium itu bisa, kalau gratis tidak bisa. Ini pengaturannya untuk berbagi orang lain. Terus klik terapkan kalau ingin berbagi ke siapa saja. Nah, salin link ini, klik salin, nanti tinggal dibagikan ke orangnya. Kita bagikan ke mana, tinggal dikopikan ke situ. Ini link tadi yang dibagikan ini untuk surat ini. Jadi kita bagikan ini, nanti setiap orang bisa melihat dan mengeditnya. Demikian untuk masuk ke Google Drive, terus upload atau unggah file, terus berikutnya mendownloadnya, dan juga ke OneDrive ya, bukan Google Drive ya, ke OneDrive. Berikutnya juga membagikan atau share. Lalu bagaimana kalau mau keluar ke Google Drive? Caranya sama, yaitu klik pada akun, ulangi lagi dari tadi, terus klik keluar. Oke, selanjutnya adalah membuat berkas dalam OneDrive. Untuk membuat berkas, pertama kita akan membuat folder. Langkah-langkah membuat folder. Pertama, klik menu My File, terus pilih New, dan pilih folder. Setelah itu, beri nama foldernya, dan klik Create. Maka folder akan terbentuk. Lalu kalau membuat berkas, maka langkah-langkahnya baik membuat dokumen, workshop, workbook atau presentasi baru, atau membuat PowerPoint, Excel, langkahnya sama. Yang pertama adalah klik
pada folder tempat penyimpanan yaitu My File misalkan, terus klik New, setelah klik New pilih salah satu Word dokumen, Excel, atau PowerPoint atau yang lain bisa OneNote atau From Survey pun bisa dibuat dengan cara yang sama. Setelah itu eh, jangan lupa disimpan ya, diberi nama sesuai dengan isi dari Word-nya, Excel maupun PowerPoint-nya. Untuk lebih jauh, perhatikan praktek berikut ini. Praktek berikutnya dalam OneDrive ini adalah membuat folder ya. Membuat folder kita simpan nanti di file saya. Setelah itu nih ada contoh folder yang sudah ada yaitu dokumen dan gambar. Lalu bagaimana membuatnya? Klik baru, terus pilih folder. Berikan nama folder yang akan kita buat dari klik baru tadi. Ini dibuat folder. Kita beri nama A, misalkan foldernya, terus klik buat. Jadi langkahnya pertama klik baru atau new, baru beri nama foldernya, klik buat atau create. Ini sudah terbentuk foldernya. Kalau kita mau mengisi folder ini, dibuka dulu foldernya, masih kosong ya. Selanjutnya kita akan membuat dokumen di OneDrive. Di mana OneDrive memungkinkan untuk membuat dokumen Word. Yang kita buat Word, Microsoft Word. Kita tuliskan belajar OneDrive di sini. Oke, tampilannya mirip dengan Microsoft Word ya. Di situ kita tuliskan isinya belajar. Oke, kita tuliskan belajar. Oke, di sini ada beberapa tabnya, ada file, ada beranda sisipan, tata letak dan seterusnya. Lalu pemberian namanya ini judul titel dokumennya adalah dokumen 1. Kita bisa mengganti ini dokumen 1 menjadi A. Dia letaknya, lokasinya adalah di OneDrive di folder A. Kita klik di luar, maka dia judulnya adalah A. Kita lihat hasilnya di folder A itu sudah ada satu dokumen Word. Itu kalau mau membuat Word. Untuk pengisiannya sama dengan Microsoft Word ya. Terus kalau kita membuat Excel, klik baru, terus buku kerja Excel. Tampilannya pun sama dengan Excel, Microsoft Excel, tapi ini yang online. Kita tanpa menginstal terlebih dahulu Office pada komputer apapun bisa kita gunakan. Begitu juga di HP. Kita bisa menggunakannya seperti Excel pada offline atau Office ya. Kalau di sini adalah yang online. Namanya ini buku 1. Kalau mau merubah namanya ya diklik pada buku 1 itu, ketik B misalkan. B, dia berada di OneDrive di folder A. Klik pada tempat yang lain, area yang lain, maka dia akan menyimpan B. Kita lihat di sini foldernya. Nih, folder B sudah langsung file B-nya sudah ketemu. Dan begitu juga untuk file-file yang untuk dokumen yang lain kita bisa membuat seperti itu. Demikian prakteknya untuk OneDrive. Anda bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Oke, dari paparan di atas tentu saja Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja yang bisa Anda lakukan dengan akun OneDrive? Jelaskan cara mendaftar akun OneDrive. Jelaskan bagian-bagian dalam akun OneDrive. Jelaskan cara membuat folder dalam akun OneDrive dan bagaimana cara membagi dokumen dalam akun OneDrive. Sampai jumpa dalam pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.